Baik, perkenalkan saya Novian Elizabeth Ora dengan NIM 22234122751. Saya semester 5 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan video project UAS Statistik di mana kita akan melakukan pengujian data melalui program SPSS. Yang pertama, kita akan membuka semua olahan data yang telah diolah di Excel dengan cara kita klik semua data untuk mengcopy, lalu buka di program SPSS dan mempaste with variable names. Berikut kita akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu uji deskriptif awal. Uji deskriptif awal langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik data view yang ada di bagian pojok atas, masukkan data nilai setiap variabel satu-satu, pilih analyze descriptive statistic, descriptive variable, checklist pada mean, standard deviation, minimal dan maksimal. Maka akan muncul uji deskriptif seperti gambar yang kedua. Berikut kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Nah, uji validitas ini adalah membuat skor total masing-masing variabel atau tabel perhitungan skor. Yang pertama kita akan melakukan klik analyze, lalu correlate, pilih bivariate atau gambar atau output SPSS, dan checklist pada checklist person to tell flag, lalu ketik OK. Nah, dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Berikut kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu klik analyze, pilih scale, pilih reliability analyze, dan masukkan seluruh item variabel X ke items, pastikan pada model terpilih alpha, lalu klik OK. Jika nilai alpha 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alpha 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alpha 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitas moderat. Berikut kita akan melakukan uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, pilih regression, linear, lalu pilih linear, masukkan variabel dependent dan independent, klik save, lalu klik atau centang unstandardized residual, pilih continue dan OK. Maka akan muncul resident 1. Pilih analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legality dialogs, satu simple KS, masukkan unstandardized, centang normal, lalu klik OK. Jika nilai sigma 0,50, maka data terdistribusi normal. Berikut kita akan melakukan uji multicollinearitas. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, pilih regression, pilih linear, masukkan variabel statistik, centang collinearity, pilih continue dan pilih OK. Syarat suatu penelitian lulus uji multicollinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 VIF lebih besar 10. Berikutnya kita melakukan uji heterokedastisitas. Langkah-langkahnya yang pertama, klik analyze, pilih regression, pilih linear, centang unstandardized, muncul nilai resident 1. Pilih transform,
lalu pilih compute variable, ketik ABS res, lalu pilih OK. Berikutnya adalah pilih unstandardized, dibiarkan atau tidak perlu dicentang OK. Syarat suatu penelitian lolos uji heteroskedasitas adalah lebih kecil dari 0,05 sehingga dari hasil penelitian, angka yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga FAPAT disimpulkan penelitian ini tidak lolos uji heteroskedasitas. Apabila uji hetero tidak lolos seperti case ini, maka diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif lain uji hetero. Nah, uji hetero dengan scatter plot ini langkah-langkahnya. Yang pertama, klik analyze, pilih regression linear, masukkan variabel atau metode, enter. Pilih plots, masukkan spread pada kotak X dan spreadsheet pada kotak Y. Syarat uji scatter plot, yang pertama titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Berikut adalah uji asumsi klasik R2, F, dan T. Langkah-langkahnya melakukan uji asumsi klasik yaitu pilih analyze, lalu klik regression, dan pilih linear. Berdasarkan hasil uji R2 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 89,9%. Dan berdasarkan hasil uji F di atas dapat disimpulkan bahwa T dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 185.598 dengan tingkat signifikan 0,000. Tingkat signifikansi tersebut tentunya tidak lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,005, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Yang terakhir, berdasarkan hasil uji T di atas, dapat disimpulkan dari 4 hipotesis yang diajukan, 2 dari hipotesis tersebut diterima, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikan yang harus lebih kecil dari 0,05, dan ada T yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal. Sekian dari video proyek UAS Statistik saya, terima kasih.